Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengidentifikasi kebutuhan data. Untuk datanya sendiri, saya menggunakan data pola pembelian pelanggan. Di sini ada customer ID, umur, jenis kelamin, income level, lokasi, kategori pembelian, jumlah pembelian, frekuensi pembelian, pengaruh sosial media, dan penggunaan diskon. Yang pertama ada nama prosesnya, yaitu menentukan strategi pemasaran berdasarkan pola transaksi pelanggan. Tujuannya yaitu menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan pola transaksi individu tiap pelanggan. Aktivitas utamanya yaitu mencari pola transaksi pelanggan, frekuensi pembelian, kategori barang yang paling sering dibeli dan mendapatkan jumlah penjualan yang tinggi, dan pengaruh dari sosial media. Kemudian untuk output prosesnya yaitu menerapkan konten promosi yang sesuai di kategori produk tertentu. Kemudian identifikasi kebutuhan datanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisnisnya diantaranya yang pertama ada kategori apa yang mendapatkan penjualan terendah, kemudian kota dengan tingkat penjualan tertinggi dan terendah, kemudian berapa rata-rata frekuensi pembelian berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendapatan. Apakah pelanggan dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung menggunakan diskon? Kemudian apakah pelanggan dengan pengaruh sosial media yang tinggi memiliki frekuensi pembelian yang tinggi juga? Kemudian untuk data-data yang dibutuhkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada umur, jenis kelamin, income level, lokasi, kategori pembelian, frekuensi pembelian, pengaruh media sosial, total pembelian, dan penggunaan diskon. Untuk jenis transaksinya sendiri yaitu jenis datanya sendiri yaitu transaksi, karena datanya bisa diupdate terus, bisa berubah-ubah terus. Untuk format datanya itu Excel, volume datanya yaitu 250 data per bulan. Kemudian mengidentifikasi sumber data yang pertama itu ada data customer, yaitu ada umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, lokasi, dan penggunaan diskon. Jenis datanya itu internal karena hanya dikelola oleh tim internal dari perusahaan aja. Sumber datanya berasal dari tim marketing tiap cabang kota. Kemudian ada jumlah penjualan dan kategori. Jenis datanya juga internal, datanya berasal dari tim sales cabang di tiap kota. Kemudian ada data sosmed influence, jenisnya internal juga. Sumber datanya berasal dari tim sosial media tiap cabang kota. Kemudian ada analisis tata kelola data. Untuk data owner sendiri yaitu head of marketing, karena posisi head of marketing ini yang sebagai penanggung jawab dan sebagai penentu kebijakan. Kemudian data stewardnya yaitu ada tim marketing itu sendiri. Untuk kebijakan datanya, data hanya digunakan di dalam internal tim marketing guna menentukan langkah promosi yang akan digunakan ke depannya dan produk kategori apa sih yang akan dipromosikan. Untuk format customer ID ada 9 angka. Untuk gender ada 2, male dan female. Format jumlah penjualan itu dioleh dengan rupiah. Format social media influence yaitu high atau low. Format diskon use atau penggunaan diskon itu true or false. Untuk model yang digunakan yaitu model terdistribusi, karena datanya tersebar di tiap cabang kota masing-masing tapi tetap terhubung satu sama lain setiap cabang. Pengelolaan datanya juga bisa dari tiap cabang kota. Kemudian untuk metadatanya yaitu customer ID general, age itu number, gender text, income level itu text, location text, purchase category text,
purchase amount accounting, frequency of purchase number, social media influence tax, discount use tax. Untuk kualitas datanya sendiri, datanya masih ada yang duplikat dan masih ada data yang kosong beberapa. Untuk standar datanya konsisten formatnya, dan monitoring datanya itu update bulanan. Untuk mapping datanya, proses diawali dengan proses transaksi pelanggan di tiap cabang, kemudian ada inputan datanya itu gender, jenis kelamin, income level, jumlah pembelian, kategori produk, dan diskon. Dan output datanya berupa gabungan data pola pembelian tiap pelanggan di seluruh cabang. Sumber datanya berasal dari database tim marketing. Sekian identifikasi kebutuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.